Cerita tentang seorang eksekutor yang baru saja dibebaskan dari penjara lalu direkrut oleh seorang mafia kejam. Namun seketika menjadi lebih brutal saat anak angkatnya diculik. Oke, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang petarung jalanan bernama Stray. Hampir setiap hari Stray bertarung hanya demi mendapat uang untuk menyambung hidupnya. Untuk kali ini Stray akan bertanding melawan mantan polisi yang belum pernah terkalahkan. Terlihat Stray yang begitu kesulitan menghadapi orang tersebut. Bahkan beberapa kali Stray berhasil ditumbangkan. Namun pada akhirnya ia berhasil meng-comeback lalu mengalahkan orang tersebut. Di balik itu ada seorang pria yang selama ini mengawasi Stray. Ia pun menawari Stray pekerjaan dan jika Stray berminat maka besok malam ia harus pergi ke sebuah klub malam. Singkat cerita, pada malam itu Stray pun pergi ke sana untuk memenuhi undangan tersebut. Di sini Stray diminta oleh penjaga untuk menunggu sebentar di dalam klub. Saat di dalam, ia tak sengaja bertemu dengan seorang penari klub yang bernama Rina. Mereka akhirnya mengobrol dan nampaknya Stray dan Rina langsung memiliki ketertarikan masing-masing. Bahkan Stray memberanikan diri untuk meminta nomor ponsel Rina. Tak lama dari itu, seorang pria meminta Stray untuk menghadap orang yang akan mempekerjakan Stray. Ini dia bos mafia sekaligus pemilik klub tersebut yang bernama Estelle. Estelle menawari Stray pekerjaan menjadi salah satu tangan kanannya dalam bidang penagihan hutang. Sementara yang ada di samping Estelle adalah bodyguardnya dalam urusan penjagaan. Di sini Estelle mengatakan jika Stray mau menerimanya, maka ia akan mendapat gaji yang sangat besar ketimbang Stray melakukan pertarungan jalanan. Mendengar hal itu, Stray pun akhirnya menerima pekerjaan tersebut. Kemudian Estelle menyuruh Stray untuk menemui eksekutornya dan Stray akan bekerja berdua dengannya. Inilah dia si eksekutor yang bernama Kuda. Ketika dalam perjalanan, Kuda terlihat tidak banyak bicara, bahkan ia tidak sedikit pun memberi penjelasan mengenai pekerjaan yang harus mereka lakukan. Singkat waktu, akhirnya mereka sampai di tujuan. Di sini barulah Kuda mengatakan kalau mereka akan menagih seorang bajingan yang mempunyai hutang kepada Estelle. Tak lama dari itu, keluarlah seorang pria besar yang dimaksud oleh mereka. Kemudian Kuda menyuruh Stray untuk menghajarnya. Terjadilah baku hantam antara Stray dengan orang tersebut. Setelah berhasil mengalahkannya, mereka membawa orang itu ke tempat sepi yang berada di dekat pantai. Sesampainya di sana, Kuda mencoba menagih uang yang sudah orang itu janjikan. Namun orang itu mengatakan kalau ia masih belum punya dan kembali meminta tempo. Dengan tegas Kuda menjawab tidak ada tempo kedua bagi seorang penghutang. Setelah menghabisi orang tersebut, Kuda mengajak Stray ke tempat latihan golf. Di sini terungkap kalau Kuda baru saja dibebaskan dari penjara setelah membantai sekelompok mafia dan Estelle adalah orang yang membebaskannya. Kemudian Kuda membayar Stray atas pekerjaannya saat ini. Di malam berikutnya, Stray bertemu dengan Rina, yaitu wanita penari yang ia temui waktu di dalam klub. Di sini mereka menceritakan tentang perjalanan hidup mereka masing-masing. Esok harinya terlihat Kuda yang sedang ngopi di dekat pantai. Tak lama dari itu diperlihatkan seorang wanita yang bernama Agnes. Di sini Agnes mencoba mencuri sebuah barang yang saat ini ia butuhkan. Namun si penjual berhasil memergokinya lalu menyuruh Agnes untuk segera mengembalikan barang tersebut. Kuda yang melihat hal itu dengan segera menghampiri mereka lalu membayar ganti rugi kepada si penjual.
Setelah itu, Kuda dan Agnes berkenalan dan Agnes ternyata masih berusia 15 tahun. I am Kuda. I am from Miami. What type of food do you like? Malam harinya saat mereka makan malam bersama, Agnes bercerita kalau sebenarnya ia adalah anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Namun Agnes memilih kabur sebab pemilik panti asuhan sering berbuat tidak senonoh kepada Agnes. Mendengar hal itu, Kuda menjadi kasihan lantas ia membawa Agnes ke sebuah motel. Bukan untuk dicucus, melainkan agar Agnes tinggal di sana untuk sementara waktu. Terlihat Kuda yang membayar tagihan motel tersebut untuk 1 bulan. Ia juga menitipkan Agnes kepada si pemilik motel. Setelah itu, Kuda memberikan sejumlah uang yang sudah diikat dengan jepitan rambut dan Kuda akan mengurus berkas supaya Agnes bisa resmi menjadi anak angkatnya. Beberapa jam kemudian, Agnes yang sedang bersantai tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Saat dibuka, ternyata orang tersebut hendak menculik Agnes. Esok harinya ketika Kuda akan mendatangi Agnes, ia melihat pintu yang sudah dijebol dan Agnes sudah tidak ada di sana. Saat itu juga Kuda pergi menghampiri Stray yang saat itu tengah bertarung. Di sini Kuda meminta bantuan Stray untuk ikut mencari Agnes. Stray pun akan ikut membantu, namun mereka harus menyelesaikan dulu pekerjaan yang sudah diberikan Estelle, bos mereka. Kemudian mereka pergi ke sebuah tempat untuk menagih uang Estelle. Kali ini orang yang ditagihnya tidak macam-macam dan akan membayar semua hutangnya. Namun seketika Kuda menjadi marah setelah melihat jepitan uang yang dipakai orang tersebut. Karena jepitan itu adalah jepitan yang sebelumnya ia berikan kepada Agnes. Orang itu yang ketakutan, ia pun langsung mengatakan kalau jepitan tersebut ia dapat dari si pemilik motel. Setelah itu mereka menemui Estelle terlebih dahulu untuk memberikan uang tagihannya sebelum kembali mencari Agnes. Di sini Estelle malah memerintahkan Kuda dan Stray untuk menagih uang lagi kepada seorang mafia bernama Freddy. Mendengar hal itu, Kuda meminta izin untuk tidak ikut dengan alasan ada urusan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Alhasil yang akan pergi menagih Freddy si mafia dibebankan kepada Stray seorang. Suit yourself. Setelah menemui Estelle, Kuda langsung bergegas mencari si pemilik motel. Di sini tanpa basa-basi, ia menghajar si pemilik motel untuk menanyakan di mana Agnes. Setelah kakinya ditembak, akhirnya si pemilik motel mengatakan kalau Agnes telah diculik oleh Freddy si mafia yang berada di tengah kota. Kuda langsung teringat kalau Freddy adalah orang yang sekarang akan ditagih oleh Stray. Kemudian tanpa ragu, Kuda menghabisi si pemilik motel. Adegan beralih ke Kuda yang saat ini sudah berada di depan markas Freddy bersama Stray. Ketika mereka masuk ke dalam, terlihat puluhan wanita yang sedang dikurung di dalam kandang jeruji besi. Ternyata wanita-wanita tersebut dipaksa untuk melakukan streaming online ilegal. Bahkan untuk makan, minum, dan beol, mereka harus melakukannya di dalam kandang. Ini dia Freddy si mafia yang menyambut Kuda dan Stray dengan cukup baik. She got some crazy ideas in that head of her. Ternyata Freddy ini adalah salah satu partner bisnis Estelle dalam streaming online ini. Freddy mengatakan jika Kuda dan Stray ingin wanita, ia tinggal masuk saja ke dalam kandang seperti seekor hewan. Bahkan mereka mempunyai wanita dari umur 10 tahun sampai wanita dewasa. Tak lama kemudian terlihat Agnes yang akan mereka masukkan ke dalam kandang. Melihat hal itu, Kuda hanya diam seolah-olah ia tidak mengenal Agnes. Kuda masih memikirkan bagaimana ia bisa melepaskan Agnes dan semua wanita culikan Freddy. Setelah urusannya selesai, Freddy segera menyuruh Kuda dan Stray untuk segera pergi. Singkat cerita, Kuda dan Stray kembali menghampiri Estelle. Di sini Kuda memohon kepada Estelle untuk menghentikan bisnis Freddy. Mendengar hal itu, Estelle menolak sebab pendapatan dari Freddy sangatlah besar. Kuda terus memaksa hingga akhirnya Kuda memutuskan untuk berhenti bekerja bersama Estelle. Merasa tersinggung, Estelle langsung menyuruh bodyguardnya untuk menghabisi Kuda saat ini juga.
Estel menyuruh Stray untuk ikut membantu menghabisi kuda. Namun inilah yang dilakukan Stray. Setelah itu si bodyguard berusaha menghabisi kuda, namun untungnya kuda mampu merebut pistol yang dibawa si bodyguard lalu balik menghabisinya. Fuck you. Estel yang melihat hal itu segera mengambil senjata untuk menghabisi mereka, namun tiba-tiba ternyata orang yang menembaknya adalah Rina. Kemudian kuda menyuruh Rina dan Stray untuk membawa semua uang milik Estel lalu pergi ke kota lain dan kuda nanti akan menyusul. Ternyata saat itu kuda akan kembali mendatangi kelompok Freddy untuk membantai mereka. Dimulai dengan menghabisi penjaga yang ada di belakang markas. Diam-diam kuda masuk ke dalam lalu kembali menghabisi anak buah Freddy. Setelah itu kuda memberikan semua kunci kandang untuk melepaskan semua wanita sandraan. Namun pada akhirnya, Freddy berhasil menumbangkan kuda dengan cara menembak perutnya. Ketika kuda akan benar-benar dihabisi, tiba-tiba kuda yang tadinya ingin menyelamatkan Agnes, sekarang malah Agnes yang menyelamatkan kuda. Setelah itu mereka berdua segera pergi untuk menyusul Stray dan juga Rina. Ketika sudah bertemu, mereka berencana akan pindah ke kota yang jauh dengan semua uang milik Estel dan juga Freddy. Buy a car. You have to disappear. Di akhir film memperlihatkan Stray yang sekarang membuka usaha montir. Terlihat di sana ada Agnes dan juga Rina. Lalu kemanakah kuda? Ternyata kuda saat itu sedang cekcok dengan pacar barunya sebab uang yang kuda berikan kepada si pacar ada bercak darahnya. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan.